Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا ومولانا قدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, dan kepadanya lah kita menyembah dan mohon pertolongan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ya. Rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah yang Allah, kita kembali berjumpa di dalam kajian Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah masih di bulan Syawal, mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita dalam kebaikan dan amal soleh, dan tentu kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah Allah limpahkan, dan salah satunya keistiqomahan kita dalam hadir dalam majelis ilmu jadi bagian yang tentu harus kita syukuri, karena termasuk amal yang paling cintai Allah itu adalah adwa wa in qalla, keistiqomahan kita terus mudawamah wa in qalla, walaupun sedikit, dan hadir dalam majelis ilmu tentu menjadi wasilah untuk memudahkan kita menuju masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang Allah, di pagi ini kita kembali akan membahas sebuah tema yang tentu menjadi tema penting, karena kita bersyukur atas semua nikmat Allah, karena Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, dan rezeki begitu luas sesungguhnya, ya. Tidak hanya rezeki dalam bentuk materi, harta, tapi rezeki dalam bentuk kesehatan, dan bahkan dalam surat At-Tolak disebutkan pada Allah rizqa, Allah telah membaikkan, membaguskan baginya sebuah rizki, yaitu yang disebutnya dalam ayat sebelumnya, yaitu adalah orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan kemudian Allah menegaskan qad ahsanallahu rizqa, sungguh Allah telah membaikkan baginya rezeki. Dan itulah rezeki tentu paling agung ketika iman dan amal soleh menjadi eh, terus komitmen kita sehari-hari. Dan Alhamdulillah di pagi ini kita akan kembali, mudah-mudahan mendapat inspirasi, mendapat pencerahan, dan tentu nasihat-nasihat agung dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, yang selalu kita doakan dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu Amin. istiqomah. Dan saya sapa dulu nih guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, kaifa asbahtum Ustaz? Alhamdulillah surur Masya bikhair. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Baik, nih jamaah Allah, mari sama-sama kita menyimak ya sebuah kajian Asmaul Husna, dan tentu pendalaman, karena pernah dibahas juga tentang War-Razzaq, ya. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Waliyatul masykur. Syukran jazakumullahu khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Amin ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa
mencurah kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah hadirkan hidayah kepada kita, berkah dan rahmatnya, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita sampai kita bisa istiqomah menjalankan amaliyah soleh kita, baik yang ubudiyah maupun muamalah, sehingga kita bisa menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Sisa nastar, kastengel masih ada atau udah remah-remah? Biasanya eh, masa-masa kritis ini timbangan berat badan kok balik lagi gitu ya. Itulah rezeki yang Allah SWT limpahkan kepada kita. Ada rezeki yang tidak bisa kita takar, yaitu hidayah untuk kita bisa tetap berdoa. Kemampuan untuk tetap menghadirkan ibadah. Kekuatan untuk kita menjalankan upaya-upaya istiqomah. Keinginan-keinginan kebaikan yang muncul dari dalam hati dan pikiran kita yang kemudian mengejawantah sebagai sebuah amaliyah. Itu rezeki yang luar biasa. Betapa tidak ketika kita memahami bahwa Allah SWT mengkaruniakan kepada kita tanpa kekeliruan. Yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Dan kita perlu paham bahwa di dalam surah Hud ayat yang ke-6 Allah SWT menghadirkan satu firman yang menurut saya jadi patokan betul buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberinya rizki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Bapak Ibu bisa bayangkan petani-petani bebek yang di tempat-tempat peternakan-peternakan besar, mereka biasanya tinggal di eh, entah itu dekat sungai, entah dekat danau, entah eh, dekat perairan. Yang dilakukan adalah ketika baru menetas, bebek-bebek itu kemudian menjadi eh, dilempar saja begitu sama peternaknya itu. Dilempar begitu saja ke air, ya kita tahu bahwa secara instinktif anak-anak bebek ini atau meri kalau saya bilang ya, meri itu anak-anak bebek ini sudah punya kemampuan untuk berenang. Dan memang Allah SWT bekali mereka dengan kemampuan itu. Dan apa yang terjadi? Pakan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kutu air yang ada di air dan itu hanya mampu diambil oleh bebek. Itu artinya menjadi sangat luar biasa ketika para peternak ini memahami sistem rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Tidak hanya pakan yang mereka siapkan, tidak hanya lahan yang mereka tebar makanan di sekitar kandang, tidak hanya tempat-tempat makanan yang mereka berikan seperti itu, tetapi ya sebagaimana mereka hidup di alam, maka alam ini juga menyediakan, artinya Allah SWT membuat alam ini menjadi eh, mempersiapkan rizkinya mereka masing-masing. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita dengar dulu waktu kecil kita, ada rizki yang sangat luar biasa.
yaitu yang Allah berikan kepada cicak. Kita masih kecil dulu, cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lewat nyamuk. Hap lalu ditangkap. Jadi ketika cicak ini tidak ada yang memelihara, tidak ada yang kemudian eh, menjadikannya sebagai binatang ternak, tetapi Allah menjamin rezekinya. Dan itu menjadi bagian yang kemudian kita bisa lihat. Nunggu nyamuk menyerahkan diri kepada si cicak itu kan. Atau ngengak. Atau apa ya, binatang-binatang kecil yang suka ada di lampu. Makanya kalau cicak itu biasanya dekat-dekat sama lampu. Karena apa? Ada ngengat yang apa binatang-binatang kecil yang suka terbang nyari lampu itu biasanya jadi korban. Dan Allah SWT mendesain tubuh cicak itu eh, lidahnya bisa panjang untuk ngambil makanan itu dengan sangat cepat. Bisa kita bayangkan betapa desainnya Allah SWT sebagai Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu menjadi bagian yang wow, sangat luar biasa. Kita pindah ke laut. Bapak Ibu tahu, ya iya laron itu salah satu makanan mereka. Ada juga pijer ya, pijer itu apa bakal bakal kupu. Eh, Bapak Ibu tahu ada binatang menyusui di laut. Ikan paus itu menyusui, nah. Dia mamalia. Nah. Jadi kalau Bapak Ibu eh, pelajari bagaimana penelitian susunya air laut itu atau susu susu paus di air laut itu menjadi dia lebih kental dan dia tidak berbaur bercampur dengan air asin yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ini paus besar, paus kecil itu bayi paus itu dia akan mendorong perut ibunya dan kemudian ibunya akan menyemprotkan susunya itu keluar begitu saja dan tingkat kepekatannya itu lebih lebih pekat daripada air laut itu sendiri. Kita bisa kebayang nggak sih Allah Subhanahu Wa Taala membuat sebegitu detail air susu buat paus sehingga hanya paus saja yang bisa menikmati itu. Dan ini menjadi sangat luar biasa. Kalau kita geser ini, kalau kita pelajari biota laut, aduh itu, masya Allah luar biasa. Siapa pejantan atau betina yang memelihara anaknya sejak kecil eh, di tubuhnya sebagai pengeram biota laut. Bapak Ibu lihat bagaimana kuda laut, ya. Kuda laut itu dia menempel pada pejantannya setelah si betananya dibuahi. Bapak Ibu tahu ada beberapa jenis ikan, ikan kod termasuk cod liver itu bisa menyimpan ribuan ribuan bayi di dalam mulutnya. Pertanyaannya adalah dia makan gimana kan gitu. Ada bagian yang kemudian eh, sangat luar biasa jika teliti satu persatu yang Allah SWT desain itu menjadi sangat luar biasa. Mari kita perhatikan. Allah tidak menciptakan makhluk kecuali sudah lengkap dengan rizkinya. Sebab dia adalah penjamin rizki, Ar-Razak. Dia yang maha penjamin rizki. Dan dia tidak menciptakan makhluk kemudian membiarkan begitu saja. Dia menciptakan makhluk dan memberinya rizki dengan ukuran yang sangat pas sesuai dengan kebutuhan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali memaknai Allah Ar-Razzaq ini sebagai dia yang menciptakan sarana-sarana rizki maupun mereka yang diberikan rizki. Dan Allah Ar-Razzaq ini dimaknai juga sebagai dia yang memberikan sarana kepada seluruh makhluknya serta menciptakan bagi mereka jalan-jalan untuk menikmati rizki tersebut.
Jadi ketika kita menelisik isi Al-Quran, rezeki yang Allah sediakan bagi manusia itu terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, rizki yang Allah jamin sesuai dengan makanan, minuman, udara, dan kebutuhan dasar yang lain. Artinya untuk makhluk bertahan hidup itu rezeki jenis ini adalah keberadaan dan distribusinya Allah jamin. Sehingga siapapun yang kemudian dipastikan bisa mendapatkannya kecuali Allah yang kehendaki. Misalnya dibikin pilek, dibikin saturasinya turun, dibikin paru-parunya masalah dan seterusnya. Nah, Al-Quran menginformasikan tadi saya katakan bahwa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak satu binatang melata sekalipun di bumi kecuali Allah jamin rizki. Di surat Hud ayat 11, surat 11 ayat 6. Yang kedua, rizki yang Allah gantungkan, yaitu Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau kita lihat surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita tidak upayakan, ya nggak dapat. Gitu. Nah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i pernah berseteru tentang apakah rizki itu ditunggu atau diupayakan. Maka Imam Syafi'i waktu itu berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari, harus diupayakan. Sementara Imam Malik menganggap bahwa rezeki itu bisa ditunggu. Maka kemudian mereka sepakat untuk tidak sepakat. Maka pulanglah berpamitan Imam Syafi'i. Qadarallah wa masyafa'al, di tengah jalan bertemu dengan petani anggur. Tidak jauh dari rumahnya Imam Malik. Maka beliau membantu panennya anggur itu. Setelah membantu panennya anggur itu karena pekerjaannya kurang, maka Imam Syafi'i diberikan hadiah beberapa anggur gitu, diberikan beberapa gantang. Setelah itu karena dia menemukan ilham bahwa oh kan kalau nggak saya bantuin saya nggak dapet nih anggur. Jadi rezeki itu harus diupayakan. Maka dia segera bawa anggur itu ke Imam Malik. Maka beliau katakan, saya ingin menunjukkan bukti kebenaran dari apa yang saya pahami. Bahwa rezeki itu harus diupayakan. Maka beliau tunjukkan, saya tadi bantuin orang sepulang dari rumahmu, saya bantuin orang untuk panen anggur. Maka saya mendapatkan hadiah anggur ini. Ini rezeki yang saya upayakan. Terus kemudian Imam Malik bertanya, apakah ini halal untukku? Halal, silahkan aja. Aku tidak mengupayakannya, tapi engkau mendatangkannya untukku. Jadi skakmat itu. Jadi memang ada dua ya, bahwa rezeki itu yang satu bisa dicari, yang satu bisa ditunggu. Tergantung nanti siapa yang Allah SWT berikan rezekinya. Kadang-kadang begini, ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah mencoba agak kurang ajar, memohon kepada Allah supaya saya bisa mengganjal rezeki yang Allah SWT berikan kepada saya. Apa yang terjadi? Ini unik. Saya sudah bekerja di sebuah radio ketika itu. Dan saya sudah tinggalkan dunia tari saya. Tiba-tiba seorang kawan, beliau kontak. Aku butuh skillmu. Skill yang mana? Aku butuh dirimu ngajarin live performance-nya penari. Ini juniornya eh, apa Asia Bagus, si adiknya Widi. Jadi Widi itu juga dulu murid saya menari waktu di majalah Bobo tahun 90-an gitu ya. Terus Ebitri itu punya junior, gitu. Ebitri punya junior, terus kemudian adik-adiknya ini minta saya untuk ngajarin performernya.
Saya bilang saya karena ingin punya ganjalan terhadap rezeki yang Allah SWT berikan kepada saya tolak. Nggak usah dibayar ya. Gitu. Ya, pokoknya diajarin deh. Sampai saya ancam, kalau saya sampai dikasih, saya nggak mau kenal sama Anda lagi. Jadi saya pengen ganjel rezekinya Allah itu. Apa yang terjadi, kalau nggak salah 5 kali latihan, saya ingat saya 5 kali latihan dan mereka eh, bisa membawakan dengan luwes gitu. Karena emang adiknya Widi juga dulu murid saya juga, murid nari. Terus yang terjadi apa? Di akhir cerita itu setelah saya sudah ngajar sampai 5 kali, eh, mereka berhasil untuk eh, menghasilkan satu koreografi untuk performance, gitu ya. Terus kemudian karena simple-simple kan kalau penyanyi itu nari cuma gayanya ya gitu-gitu aja, nggak spesifik K-pop apa segala macam gitu, yang simple-simple. Selesai, dia memaksa saya untuk terima honor. Dan saya marah. Kan dealnya dari awal saya nggak mau. Saya bilang, kasih kayak kemana kan? Dia bilang, "Eh, gini deh, saya kasih uang ini ke Anda sebagai ongkos lelah, karena pakai transport juga ke sininya. It's okay, saya nggak butuh itu. Saya memang kepengen ganjal rezeki dari Allah. Tapi begitu dia pegangin ke tangan saya sambil agak ngotot, agak kuat begitu, dan itu agak siksaan sih. Kalau menurut saya waktu itu dia pegang itu. Setelah ada di tanganmu, kamu mau buang terserah. Kalau memang nggak mau rezeki dari Tuhanmu. Ya Katolik. Dicengkeram tangan saya dengan sangat kuat. Saya bilang, saya bilang ke istri, saya pengen ganjel nih rezekinya Allah. Ternyata nggak bisa. Dan saya kasih ke istri saya ya dimanfaatkan ternyata. Dan itu menjadi bagian yang beberapa kali saya coba iseng begitu itu selalu nggak berhasil. Allah SWT selalu berusaha untuk menghadirkan rezeki yang memang sudah ditakdirkan untuk saya. Jadi isengnya saya waktu itu tuh luar biasa. Eh, Satu kali di tahun 98, kalau saya nggak keliru, lahir anak saya yang kedua. eh, karena hubungan saya dengan atasan saya itu kurang bagus. Setiap apa yang saya kerjakan salah terus di beliau, gitu. Padahal saya sudah sesuai dengan permintaannya klien. Klien mintanya, karena saya yang deal, klien mintanya apa, saya bilang, bos, klien minta ABCD. Ternyata dia bilang, jangan ABCD, ABCE. Kita kan lebih jago dari mereka. Kita kasih service lebih. Kita supaya ini kan jasa, soalnya anu gini gitu. Pokoknya salah. Akhirnya saya balik lagi ke klien, Pak, kita bikin ABCE. Loh kok nggak sesuai brief? Kan briefnya ABCD. Oh baik, saya akan koreksi. Nggak, ini untuk memperindah apa yang... Nggak usah. Kita maunya ABCD. Baik, laporlah saya. Pak, nggak mau ABCE sesuai dengan perintahnya antum. Jadi maunya ABCD. Ya udah ABCD. Kan jadi nambahin kerjaan ya. Akhirnya saya bikin ke teman-teman produksi, bikin dummy yang ABCD. Sejak saat itu, setiap kali dia minta, karena dia merasa lebih pintar dalam tanda kutip, akhirnya saya bikin dua opsi. Yang satu opsi untuk menyenangkan beliau, satu opsi untuk sesuai dengan permintaan klien. Dan itu berhasil. Berkali-kali begitu. Baru ketahuan terakhir bahwa saya sedang membuat dua dummy yang teman-teman sendiri juga menjadi lelah gitu. Ngapain bikin dua gitu? Iseng banget. Sampai akhirnya saya sampaikan bahwa, oke, saya nggak bisa dijepit sama atasan, tapi ditekan sama bawahan. Saya bilang, ini nggak sehat. Saya bilang. Maka saya bilang, saya kumpulkan semua data pekerjaan, waktu itu di IO saya, di Prambors of Air. Eh, saya buat semua laporannya, progresnya yang ini udah sekian persen,
yang ini kontaknya ini, progres yang harus dikerjakan adalah anu, segala macam, kontak personnya ini, yang tinggal menuntaskan adalah ini, dan seterusnya. Itu detail, ada sekitar 6 pekerjaan yang saya buat progress reportnya. Udah selesai, terus habis itu saya datang ke beliau, Pak izin bicara, ayo, betul. Begitu saya mau resign, mau izin. Nah, saya ingin berkembang di tempat yang lain. Gitu. Padahal nggak ada kerjaan. Setelah itu saya betul-betul nggak dapat kerja, betul-betul kosong. Jadi hanya karena ketidaksukaan saya sama beliau, karena beliau selalu daripada saya marah dan uring-uringan sampai kemudian saya melakukan kriminalitas terhadap beliau, gitu kan. Waktu itu masih berangasan saya modalnya 98 itu. Saya baru hijrah itu tahun 2000. Akhirnya saya taruh di depan beliau, saya pamit sama teman-teman, sorry to say, saya nggak bisa nerusin bekerja di sini. Nggak ada masalah sama ente pada, tapi mudah-mudahan kita bisa tetap kerja sama di eh, tempat yang lain. Gitu. Pamitlah saya. Apa yang terjadi? Manajer keuangan sekaligus manajer HRD sampai datang ke rumah saya. Ente di rumah? Iya di rumah. Karena datang. Saya ditanya lah sama beliau, kenapa sih anu gini gitu. Nggak apa-apa. Karena dia sama-sama orang Jawa Timur, saya bilang daripada kota tancap perutnya, jadi mendingan saya enggak deh. Gitu. Karena saya nggak tahan sama perilakunya gitu. Jadi nggak boleh ada orang lebih pintar dari beliau. Gitu. Dari atasannya begitu kan nyebelin gitu. Saya pikir ya, oke, saya jadi second layer nggak apa-apa, tapi I will do the best. Gitu. Ketika saya mengerjakan yang terbaik, maka insya Allah ini dealing yang paling paling bagus. Sesuai dengan keinginan klien, tapi dia selalu salahkan saya karena saya nggak mampu memberikan yang terbaik. Padahal yang terbaik itu adalah versi klien, bukan versi dia. Gitu. Walhasil saya keluar. Apa yang terjadi? Saya mulai mengupayakan eh, karena Bapak Loyarham itu dia supir bis ANS dari jalur Padang. Medan, Padang, Jakarta sampai ke Semarang kalau nggak salah, atau sampai Surabaya saya lupa. Nah, saya minta Bapak untuk mampir ke Solo. Di Solo itu ada yang namanya kualitas beras Bareh Solo. Jenis variannya anak daro. Itu berderai. Jadi betul-betul kalau kita makan nasi Padang itu betul-betul buyar gitu. Buat nasi goreng enak, buat dimakan hangat enak. Nanti kan ada deh orang-orang Padang yang suka sama anak daro itu jadi luar biasa gitu ya. Bareh Solo lama rasonyo, anak daro variannya gitu kan. Nah, yang terjadi adalah saya mulai mengedarkan eh, beras ini ke beberapa restoran yang saya kenal. Ini begini, ini begitu, ini dia nggak suka air, apa bla 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 segala macam. Sampai datanglah saya ke satu kafe yang kemudian saya malah dimarahin sama pemilik kafe. News Cafe ketika itu. Dimarahin kenapa? Karena sekapasitas saya cuma dipakai buat jualan beras. Itu buat dia nyebelin dia. Gitu. Lu tuh over capacity gitu. Nggak boleh lu kayak gitu, lu zalim lo masih diri sendiri lu. Udah, lu ikut meeting ntar katanya. Dia punya meeting sama klien. Klien itu kalau nggak salah perusahaan madu atau apa gitu. Terus saya kan ide-ide saya dari bikin bikin event buat organizing something itu kadang-kadang suka menggila begitu dan liar. Begitu diajak meeting, terus kemudian saya pengen terapin branding dari produk madu yang mereka jual ke kami, ke kafe. Jadi saya hari itu begitu masuk langsung ikut meeting sama klien. Padahal orang PR-nya lagi on the way ke situ. Gitu. Jadi saya bukan siapa-siapa, cuma temannya bos gitu. Ngobrol lah si klien itu bahwa kita produk madu apa begini itu segala macam dan seterusnya dan seterusnya.
Dia mau branding, pengen tahu kira-kira brandingnya mau dengan cara seperti apa segala macam dan seterusnya. Dan saya langsung liar kepala saya, kita suguhin teh madu atau makanan-makanan atau minuman-minuman yang base-nya madu. Nanti kita khususkan si waiter itu pakai label ada logo madunya itu, terus kemudian dia ngomongin lebih ke madu dan kita presentnya sebagai high tea. Kliennya suka, bos yang punya kafe suka, gitu. Karena pendekatan saya pendekatan langsung below the line. Ya memang udah terbiasa dari zaman di Kreasindo ketemu sama istri juga begitu modelnya gitu. Jadi terjadilah saya langsung di hire saat itu juga dan bilang, udah administrasi besok beresin. Sini apa CV lu apa segala macam. Saya bilang CV saya nggak bagus, nggak penting, yang penting elunya. Jadi itu bagian yang Allah SWT kadang-kadang ngatur sebegitu luar biasa. Begitu juga ketika tahun 2000 saya keluar dari kafe itu karena makin ke sini makin belajar tentang tentang Islam. Akhirnya tahun 2000 saya putuskan untuk resign dari minuman keras itu gitu. Karena tidak hanya menjual, dia terima bayaran, termasuk waktu itu saya sebagai penikmat apa segala macam, tapi Allah berikan hidayah seketika itu langsung berhenti. Di hari saya pamit sama beberapa outlet, ada 5 outlet yang saya jadi sales manajernya ketika itu. Terus kemudian, oh ya itu sekitar 2 tahunan ya, 98 sampai 2000 itu dari entertainment programmer saya diangkat menjadi sales manager. Dan itu lagi tinggi apa namanya penjualan tuh lagi bagus banget karena ada Piala Dunia waktu itu kalau nggak salah. Yang terjadi karena saya makin ke sini Allah SWT berikan hidayah, akhirnya pengen lepas dari Homer. Seketika itu juga ngomong ke istri saya mau resign, istri cuma bilang Bismillah, ya udah saya pamit. Hari itu pamit ke 3 outlet waktu itu, ternyata ada telepon dari radio. Gue butuh lo. Pak, saya ini nggak punya skill, nggak punya apa. Nggak, gue butuh lo. Gue tahu lo, gue butuh lo. Udah, tiga, tiga outlet itu saya pamit ke mereka. Mereka sedih karena nggak ada yang jadi mentor lagi. Karena saya ngajari table manner untuk waiters dan butler yang mereka harusnya menghadirkan dengan cara yang table mannernya benar-benar ya hospitality tingkat tinggi gitu. Saya keluar, terus habis itu saat itu juga keluar dari tempat Homer itu, saya pindah ke radio. Ditandem lah 3 bulan. Dan itu cara Allah SWT ngatur off di sana, on di sini, itu luar biasa. Dan sejak saat itu saya jadi yakin sama Allah SWT bahwa, udah biar Allah aja yang ngatur rezeki. Luruskan niat, kuatkan ikhtiar, Allah pasti nggak akan keliru dalam menetapkan apa yang terbaik buat kita. Sesedikit apapun harus disyukuri. Dan itu bagian yang menjadi luar biasa. Yang kedua, rezeki yang Allah janjikan. Jadi ketika kita tahu bahwa ada rezeki yang diupayakan sama kita, yaitu dengan cara menjemput, maka menjemput ini tentu berbeda dengan cara mencari. Sebab penjemput sudah pasti ada, sedangkan mencari belum tentu ada. Jadi misalnya Allah memberikan rezeki kepada singa setiap hari. Namun Allah tidak serta-merta melemparkan daging rusa ke sarang singa. Ya. Singa itu harus berusaha keluar kandang dan mencari mangsa untuk mengisi perutnya. Sekali dapat, sekali nggak dapat. Ya. Artinya ketika kita tidak mengupayakan untuk menjemputnya, maka kita tidak akan bisa mendapatkannya. Nah, kesungguhan dan kecerdasan dalam menjemput rezeki ini yang Allah gantungkan, ini akan membedakan banyak sedikitnya rezeki yang manusia lakukan. Yang ketiga, rezeki yang Allah janjikan. Tidak semua orang bisa mendapatkan rezeki. Jenis ketiga ini. Karena Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang layak menerimanya. Itu mereka yang mengikuti aturan mainnya dari Allah. Di antara orang yang mendapatkannya adalah mereka yang pandai bersyukur. Karena sesungguhnya yang mampu bersyukur akan ditambahkan nikmat kan. Surat 14 ayat 7. Ya.
La in syakartum la dan lakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian mereka yang gemar beramal soleh, semisal bersedekah, pokoknya kalau kita lihat surat 6 ayat 160, barang siapa yang beramal soleh, maka semisal bersedekah gitu, dia membawa amal baik, maka baginya 10 kali lipat amal. Ini kan luar biasa ya. Siapa yang tadi subuh belum sempat sedekah subuh? Ini ada QRIS nih. Ya, ini ada QRIS. Ya, kita bisa apa namanya eh, menghadirkan sedekah subuh kita mumpung masih belum. Udah syuruk ya. Udah syuruk lewat seperempat jam. Nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahkan dalam surat lain di ayat 261-nya Al-Baqarah, kita di ajaran lebih daripada 700 kali lipat. Dan ini menjadi bagian yang luar biasa. Adapun menurut eh, apa namanya, eh, menurut bentuknya rezeki yang Allah karuniakan ini menurut Imam Al-Ghazali terbagi dalam dua bagian. Pertama rezeki lahiriah, ya. Yang kedua rezeki batiniah. Kalau rezeki lahiriah itu makanan atau semua pemeliharaan yang berkait dengan keberlangsungan hidup. Tapi kalau rezeki batiniah itu berupa hal-hal yang diketahui dan hal-hal yang diwahyukan. Nah, rezeki jenis ini, yang kedua ini diperuntukkan hanya bagi manusia. Karena rezeki yang pertama berbuah kekuatan fisik dan kehidupan dunia, adapun rezeki yang kedua berbuah keimanan. Nah, ini bahasannya belok ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu buat semua, tapi Ar-Rahman buat yang mukmin. Ketenangan jiwa, kehidupan kekal surga. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-50. Ada yang mau berkenan mau coba baca Al-Hajj 50? Surat 22 ayat 50, silahkan. Boleh, udah. Enggak ada langsung teh. Al-Hajj ayat 50 ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Masya Allah. Rezeki yang mulia itu surga. Beberapa ulama tafsir menyatakan seperti itu. Rizkun karim itu surga. Begitu juga berbeda dengan rezeki lahiriah yang dibagikan pada sebuah makhluk. Meskipun batiniahnya hanya diberikan kepada manusia, itu pun tidak semua manusia. Rezeki tersebut yang diberikan kepada manusia yang taat kepada Allah. Kita geser ke Asyura, surat 42, ayat yang ke-12. Ya, silakan. Iya, udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Iya, Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Makanya jangan panik, jangan heran, jangan kecewa sama Allah SWT cara menakar rizkinya. Ada yang leha-leha, duitnya banyak banget. Kita udah sungsang sumbel, ibadah nggak karu-karuan, sampai jungkir balik segala macam. Dapetnya segitu-segitu aja. Karena takaran rizkinya ya memang cuma segitu. Artinya ketika kita tahu bahwa apa yang kita upayakan itu ada bagian yang Allah SWT konversi bukan dalam bentuk profit, yakinlah bahwa Allah SWT tidak akan lengah dari pencatatan tentang amal soleh yang kita lakukan. Ini yang perlu kita yakini, husnuzon kepada Allah bahwa apa yang kita hadirkan pasti punya catatannya masing-masing. Seperti sebagaimana surah Hud ayat yang ke-6 tadi, bahwa tidak ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Kita ambil contoh pemohonan. Ya. Pepohonan ini Allah menciptakan pohon terbatas gerakannya karena pohon tidak lincah, makanannya didekatkan lewat akar. Rezekinya didekatkan. Ini sengaja diatur oleh Allah. Ada begitu banyak ayam yang beredar sehingga kotorannya jadi pupuk buat mereka. Ada begitu banyak hama yang kemudian
tubuhnya ternyata eh, bermanfaat buat tanaman. Belum lagi eh, bagaimana perawatan yang diupayakan sama petaninya dan seterusnya. Ini begitu juga dengan binatang yang misalnya singa tadi pada waktu masih bayi, dia tidak bisa mengejar rusa sehingga Allah menyediakan air susu di tubuh induknya. Dan ketika air susunya berhenti, Allah menggantinya dengan makanan yang diburu induknya. Setelah besar, dia berburu sendiri. Semakin kuat fisiknya, semakin tinggi kualitas ikhtiar. Begitu juga manusia, dalam perut ibu rizkinya masuk lewat tali ari-ari, karena belum bisa apa-apa. Setelah lahir, meskipun tali ari-ari digunting, tetap saja bertemu dengan rizki lewat air susu. Meskipun masih rebutan sama bapaknya gitu ya. Nah, saat air susu berhenti, Allah menyediakan berbagai makanan yang kalau lapar tinggal menangis, untuk kemudian rezeki akan datang. Semakin dewasa, dia harus semakin gigih ikhtiar dalam menyebut rezeki, karena Allah telah menyiapkan kekuatan fisik, akal, dan panca indera. Maka siapapun, kita tidak perlu takut dalam mendapatkan rezeki yang bersifat lahiriah. Apalagi jika dibanding makhluk yang lain, kita bisa memiliki perangkat yang lebih sempurna untuk menjemput lebih banyak rezeki. Dan hal yang lain ditakutkan adalah ketika kita tidak mendapat rezeki berupa keimanan dan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini menjadi kewajiban kita terkait dengan rezeki ini, semua yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, maka pada hakikatnya adalah rezeki dari Allah yang wajib kita syukuri, sekecil apapun. Nah, dalam hal ini kewajiban kita terhadap karunia rezeki kita ada dua. Yang pertama, husnuzon, berbaik sangka bahwa Allah adalah maha penjamin rizki, dan dalam sebuah diskusi Allah SWT menyatakan ana indadoni abdi bihi, aku ini persis seperti prasangka hambaku kepada aku. Jadi semua yang kita makan, yang kita minum, kita pakai, kita dapatkan, ini mutlak dari Allah. Hanya saja cara mendapatkan dan waktunya saja yang boleh jadi berbeda-beda. Ini yang lagi viral sekarang, Aldis Burger ya, punyanya Aldi Tahir. Aldis Burger tembakau putih gitu ya. Itu seringkali kehabisan apa namanya? eh, kehabisan stok. Kalau dia kehabisan stok, tadi kehabisan ya, silahkan beli di Lawless Burger, silahkan beli di Burger King, silahkan beli di Burger Bangor, silahkan. Jadi nggak pernah jadi apa, nggak pernah jadi kompetitor karena beliau bilang dengan marketing yang unik, semua burger milik Allah. Itu bagian yang eh, agak unik sih untuk sebuah marketing. Dan yang kedua, berikhtiar di jalan yang Allah ridho. Jadi kalau Allah menyuruh kita jujur, maka jujur saja. Mengapa enggan? Mungkin kita pernah mendengar ungkapan cari rezeki yang tidak jujur aja susah, apalagi kalau jujur gitu kan. Nah, sungguh tidak mungkin Allah menyuruh kita tidak jujur. Artinya tidak mungkin Allah menyuruh kita jujur, kemudian Allah tidak peduli pada kejujuran kita. Nggak mungkin. Nah, kita pasti disuruh membayar zakat, maka bayarkan saja. Toh uang yang kita hakikatnya ini milik Allah. Jadi kalau Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan dalam rangka berzakat, kita nggak perlu menolak. Nah, pada saat kita tidak mau bayar zakat, misalnya tiba-tiba kendaraan rusak, usahanya bangkrut, nggak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menyesal. Sama seperti orang yang enggan bersedekah. Padahal bersedekah itu mendatangkan keluar biasaan. Jadi kalau kita bahas beberapa ayat tentang itu, oh banyak sekali. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kebajikan yang sempurna kecuali ada harta yang kita cintai kita keluarkan. Lihat surat yang ketiga ayat yang ke-92. Di situ Allah SWT menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Tidak akan pernah sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna kecuali kalian menafkahkan, sampai kalian menafkahkan harta yang dicintai. Dicintai loh ya, bukan receh. Maka apapun yang kita infakkan Allah pasti tahu. Itu ayat itu bilang bilang begitu. Nah, kalau kita
Kita bisa berbuat banyak dan hanya bisa menyesal, atau bisa juga kita diberi penyakit oleh Allah sehingga harus operasi. Tidak mungkin kita tidak mau berobat, sehingga mau tidak mau pasti keluar uang kan. Pasti uang itu akan keluar. Jadi maka dipaksa oleh Allah SWT supaya uang keluar karena kita jarang sedekah. Atau kita mau bayar zakat. Jadi begitu kurang lebih hakikat ikhtiar dan rezeki kita. Hal yang paling utama untuk ditunaikan adalah kewajiban kita terlebih dahulu. Setelah itu rezeki kita akan Allah penuhi. Nah, kewajiban ini adalah bergantung kepada Allah saja. Dan ikhtiar semaksimal mungkin menjemput rezekinya dan penuhi setiap perintahnya. Maka perintah dan larangan Allah ini Allah hadirkan pasti untuk kebaikan kita sebagai ciptaan. Apa buah daripada eh, berakhlak kepada Ar-Razzaq ini, mengenal Ar-Razzaq? Kita tidak perlu risau sama rizki. Di surah Al-Ankabut ayat yang ke-60, surat 29. Ada yang berkenan? Mau coba baca? Surat 29 ayat 60. Maka silahkan. Astagfirullah khairat aja. Percepatan. Iya boleh udah Mangga. 29 ayat 60 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT calon penghuni surga semuanya. Ada manusia yang setiap hari mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mencari rezeki, tapi ada juga manusia yang begitu yakin dengan jaminan dari Allah dan rezeki. Bapak Ibu tahu ada sekelompok orang yang disebut sebagai Ahlus Suffah, yang mereka tinggal di masjidnya Rasulullah SAW bagian belakang. Jadi kalau sekarang posisinya kita ada di Raudhah, itu di belakang Raudhah. Gitu. Nah, para Ahlus Suffah ini mereka hanya berzikir dan ibadah saja. Tidak mengupayakan perdagangan, tidak mengupayakan peternakan, pertanian, atau apapun. Itu. Tidak menjadi orang yang tajir, berdagang. Enggak. Dia cuma ibadah, zikir, nunggu rizki yang datang. Ini para Ahlus Suffah. Dan sementara itu orang yang paling beruntung adalah orang yang berikhtiar secara lahir lalu disempurnakan dengan tawakal kepada Allah. Ini yang kemudian membuatnya menuai jaminan dari Allah di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita paham bahwa kita selayaknya berbahagia dan berikhtiar, sebab ada juga orang yang sibuk ikhtiar tapi tidak bahagia. Penyebabnya karena orang ini bergantung pada ikhtiarnya. Dia begitu yakin bahwa hanya dengan ikhtiarnya sajalah keberuntungan bisa diraih. Padahal ikhtiar itu bukan untuk kita gantungi. Ikhtiar itu adalah amal soleh yang kita diperintahkan untuk ikhtiar. Supaya bisa mempunyai amal. Hasilnya biar Allah. Gitu. Nah, seluruh makhluk yang dasarnya juga sudah dijamin rezekinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal yang tidak dia jamin adalah ganjaran. Ganjaran dan pahala yang kita cari itu, sedangkan rezeki sudah menjadi jaminannya. Maka Ibnu Athaillah menyatakan bahwa jangan risaukan apa yang dijanjikan Allah kepada kita, tapi risaukan kalau kita lalai terhadap kewajiban yang dibebankan kepada kita. Maka kalau kita kemudian masih merasa resah dan gelisah dalam hidup ini, maka jangan-jangan itu ciri kita masih bergantung kepada ikhtiar. Padahal jika kita ingin bahagia dalam mencari nafkah atau rezeki, ya, sempurnakan ikhtiar sambil bergantung hanya kepada Allah dalam konteks tawakal. Maka Allah Maha tahu kebutuhan kita, maka berbahagialah orang yang tidak pernah bergantung kepada amal ikhtiarnya. Tubuh bersimbah peluh, berkuah keringat, tapi hati 100% hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk ibadah, Dia tidak akan beri kita sarana dan prasarana penunjang sebagai pelaksanaan ibadah itu, tetapi Allah akan perintahkan kita untuk sholat, dan sholat itu harus menutupi aurat. Allah pasti memberi kita rizki agar kita bisa menutup aurat. Allah perintahkan kita untuk bersedekah, lalu bagaimana kita mungkin bisa bersedekah kalau tidak cukupkan rizkinya sama Allah?
Kita pasti diberi makan karena bagaimana mungkin bisa menolong orang kalau kita bisa ibadah, kita punya energi. Jadi andai kita tahu bahwa kewajiban dan kita tunaikan dengan baik ini, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, ada yang diistilahkan dengan penghambat jalannya rizki. Ini sepertinya nggak bisa saya tuntaskan hari ini tentang penghambat jalannya rizki. Qadarullah wa masyafa'al. Ada kajian di Cibinong, jadi saya harus meluncur ke Cibinong. Kita kembalikan dulu ke Ustaz Khalis supaya kita bisa diskusi lagi. Insya Allah Bu Dwi, Teh Nadia, kita akan bahas Ar-Razzaq versi 2 nanti pengamalannya nanti di pekan yang berikutnya. Mudah-mudahan umur kita masih panjang untuk bisa menjabarkan. Wallahu a'lam. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Tafadhol Mas Kurus. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan katsira. Ya Allah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat ya. Tadi kita sudah mendapat satu pemahaman tentang ada 3 kualifikasi rezeki ya. Ada rezeki yang memang sudah pasti diberikan oleh Allah, ada rezeki yang diupayakan, dan juga yang ketiga ada rezeki yang memang dijanjikan oleh Allah. Dan inilah yang 3 ini yang spesial sebenarnya, karena diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, beramal soleh, dan disebutkan juga dalam salah satu ayat dalam surah At-Talaq itu saat may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak terduga-duga adalah salah satu rezeki yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Silakan jamaah yang ingin sharing atau mungkin bertanya. Masih ada waktu berapa menit Ustaz, untuk sebelum ditutup? Boleh 1-2 pertanyaan Mas, boleh. 1-2 pertanyaan, silakan yang ingin sharing. Silakan, Baina. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang Teh. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz juga sehat. Menuju di Bandung, di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading Ustadz. Masya Allah. Salam Kang Irwan. Enggak? Masya Allah. Ini Ustadz berkait dengan rizki dan takdir. Kan takdir tuh kalau nggak salah ya ada 2 kan, yang mutlak sama yang mu'alak gitu ya. Yang Ya. tergantung pada manusia. Nah, kaitan dengan rizki yang tadi kan ada yang dicari, ada yang ditunggu, tapi rizki itu kata Ustadz kan, kata Allah ya misalnya segitu ya segitu, mau kita diem aja atau mau kita upayakan. Nah, ini kaitannya gimana ya Ustadz? Misalnya Allah sebenarnya mau kasih kita 10, tapi karena kita diem aja, terkait dengan takdir yang mu'alak itu bisa jadi 8. Apa begitu ya Ustadz ya? Ya. Maksudnya Ya. yang tadinya Allah mau kasih 10 karena kamu diem aja nggak bergerak, diem jadi berkurang gitu karena Ya. upaya kita nggak ada. Gimana Ustadz? Syukran. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasul. Ini unik kalau ngomongin rezeki nih. Kadang yang dicari kita nggak tahu takarannya berapa, kadang kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu datang sendiri gitu kan. Eh, Teh Ina pernah nggak ngerasain nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tetangga ting tung bawain kacang hijau atau bawain gorengan atau dia nyoba resep baru bikin kue atau apa segala macam dan seterusnya gitu. Yang sebetulnya nggak ada keinginan kita untuk minta apa segala macam tiba-tiba begitu aja. Pernah nggak Teh? Tetangga ada yang tiba-tiba ketok-ketok bawain sesuatu gitu. Iya pernah Ustadz. Itu kan artinya kita nggak minta loh. Itu memang dijatahin buat kita, gitu. Tetapi ketika ketika apa yang kita lakukan itu sebetulnya buah daripada apa yang kita kerjakan selama ini. Apa yang kita lakukan kepada dia, wong kita nggak ngapa-ngapain kan gitu. Wong kita biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial dari apa yang kita apa namanya kita lakukan ke dia. Tapi perbuatan baik kita ke dia sehingga dia bisa punya keinginan untuk berbagi sama kita, itu yang jadi tabungan amal kita yang kita nggak tahu bahwa itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk berbuat baik sama dia. Jadi tabungan amal. Gitu. Hmm. Nah kalau kita nggak baik jadi orang, kita jutek, kita judes, kita apa julid sama tetangga, ada kemungkinan dia akan ngasih sama kita, mending nggak dilewatin, di skip gitu.
Ngapain? Gitu. Jadi ikhtiar itu bukan hanya yang kita upayakan, tetapi kita beramal soleh itu bagian dari tabungan amal yang kadang-kadang muncul dari perbuatan biasa kita. Karena kita biasa baik, ya dianggap baik sama orang. Gitu. Sama lah ketika kita melakukan apa ya, eh, kita pernah nggak tergerak untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai entah itu balas budi, entah itu kepengen aja ngasih gitu. Itu cara Allah SWT untuk membelokkan apa namanya, untuk membelokkan rizki. Mungkin kalau masih pernah ingat saya sampaikan tentang analogi orang yang kempes ban. Oh iya. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda. Tiga-tiganya kempes ban. Ada yang bentuknya musibah itu jadi azab, ada musibah itu jadi peringatan, tapi kadang-kadang musibah bisa jadi ujian. Tergantung bagaimana seseorang itu menyikapi apa yang Allah SWT berikan kepada dia. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah dengar doanya tukang tambal ban, kira-kira tukang tambal ban itu berdoanya gimana kira-kira? Ya Allah banyakin orang kempes ban? Enggak lah. Pasti dia mintanya, ya Allah berikanlah keberkahan rezeki yang luas, yang banyak, yang halal. Gitu kan ya. Atau bahasa sederhananya Allah marzukna halalan thayyiban wal mubarakan fih gitu ya. Maka ketika itu disebut sama dia dan kemudian sampai ke langit dan Allah SWT membukakan hati setiap orang yang berurusan dengan tukang tambal ban, yang terjadi apa? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau tukang tambal ban berdoa dikabul sama Allah. Rizkinya dicukupkan sama Allah dengan yang Oke. halal Bannya dan pada thayyib. kempes. Bannya pada kempes? Enggak, belum tentu. Pernah nggak kita datang ke tukang tambal ban karena ngerasa kayaknya bannya kurang angin deh. Pernah. Hmm. Rasa Oh iya iya syakwa pernah. sangka itu kayaknya nggak enak deh. Lai, cek lai, 36 semua. Begitu dia cek 36 semua, nggak ada masalah. Jadi mau nggak ngasih gitu, pasti ngasih kan? Iya. Nah Iya. itu sama seperti dokter spesialis bedah jantung. Yang dia doakan apa? Sama Allahumma rzuqna halalan thayyiban wal mubarakan fi. Tapi karena dia buka poli jantung, ya mau nggak mau ada orang-orang yang kemudian akan berurusan sama dia. Apakah harus sakit jantung orang berhadapan sama dokter spesialis jantung? Enggak. Tidak MCU bisa nggak? Bisa. Medical check up? Bisa, bisa. Bisa, Ustaz. bisa. Cuman konsul, ada wartawan datang pengen dapetin jurnalnya tentang penyakit jantung yang sifatnya kardio apalah gitu, bla bla bla. Dia pengen bikin tulisan tentang itu apa pengaruhnya sama apa ini itu segala macam. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Jadi bentuk rezeki itu nggak harus selalu dengan sesuai dengan profesi apa yang dia mintakan. Ketika seorang petugas gali kubur misalnya, minta sama Allah, Allahumma rzuqna halalan thayyiban wal mubarakan fi, apakah nambah orang meninggal sehingga dia bisa ngubur lebih banyak orang? Tidak, Ustaz. Tidak. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ziarah nih, tiba-tiba yang jadi kelakuan dia bawa sapu, disapu-sapuin sebelah gitu. Ada modus kan? Sebetulnya dia kepengen sedekah dari kita itu. Dan kita dengan senang hati karena Allah menggerakkan hati kita untuk doa yang tadi malam dia apa dia panjatkan, maka kemudian dengan senang hati, Bang, nih bulan depan saya datang lagi tolong bersihin ya. Nitip. Dia nggak harus gali gali kubur buat kita. Maka begitulah kita berurusan atau bermuamalah dengan begitu banyak orang yang doanya beda-beda. Kira-kira tukang bengkel, montir bengkel, teknisi segala macam, doanya apa? Ya Allah banyakin masalah mobil ya Allah, gitu? Enggak. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa mubarakan fi. Tapi karena Allah SWT ngatur desain seperti luar biasa kayak begitu, maka ikhtiar dia membuahkan amal. Amalnya akan diganti sama Allah dengan takaran
Tapi kalau dia kemudian mau jadi orang yang cuma di rumah aja, mau kondo gitu ya, nggak mau kerja, maunya jadi direktur, maunya jadi manajer. Kalau jadi sales dia ngerasa nggak cocok, apa segala macam dan seterusnya. Saya nggak bisa jualan katanya, padahal bohong banget orang nggak bisa jualan. Artinya segampang, sesederhana misalnya gini, eh, kalau Allah jamin rezeki kita, kita beli beli sayuran macam-macam, beli wortel, beli toge, beli beli kol, terus kita beli tepung eh, terigu, tepung beras sama maizena, eh, dicampur dengan 30 10 5 gitu supaya crispy-nya bertahan lama gitu. Nggak ayam cepet-cepet gitu. Kita tambahin telur gitu. Kira-kira jualan jualan begitu tuh kira-kira ada yang beli nggak kira-kira? Orang udah Ada, ketakutan duluan. Orang udah ketakutan duluan. Ya kalau ada yang beli, kalau enggak, Allah. ketika nggak ada yang beli karena kita lapaknya mungkin kurang strategis, kita edarin. Kira-kira nih kalau saya bikin bala-bala nih, bikin bala-bala yang agak gede, tipis gitu, kriuk, gitu. Terus saya tawarin ke ibu-ibu gitu. Beli Ustaz. Saya tinggal bilang begini, Bu, saya lagi cari nafkah nih, jobnya lagi sepi, pendapatan saya lagi turun. Tolong nih beli, saya ada eh, ada bala-bala crispy. Dia ada 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 tunanya, ada inilah itu segala varian apa segala macam dan seterusnya. Kira-kira Allah kasih rezeki nggak dari situ? Asal kita mau. Ada, Kasih. ada rezeki. Kasih Gitu, pasti gitu. Allah. Tapi kalau kita merasa bahwa ya udah nggak ada yang manggil saya, ya udah kalau Allah Allah suruh saya diam, ya udah saya diam aja, nggak ikhtiar apa-apa. Ya nggak bisa. Gitu. Jadi bisa tuh berlipat ganda segala macam. Bisa aja kalau kita ketemu sama sama pemain saham yang dia ngerti bagaimana analisis luar biasa. Ternyata dari 100.000 dia bisa dapat ratusan juta dalam waktu setahun. Saya lihat ada kawan-kawan main afiliasi itu bikin video pakai AI itu bisa 100 video dan kemudian ketika tembus jadi afiliator dia bisa dapat 200 juta sebulan. Tapi kan ada ikhtiarnya gitu. Ada seorang anak SMP punya penghasilan 15 juta sebulan. Bagaimana caranya? Ternyata dia cari pembuat jersey di Bandung yang kualitasnya keren abis. Terus dia berusaha dealing sama eh, pabriknya, bisa custom nggak? Oh bisa, satuan bisa, bisa. Maka dia ambil spare-nya. Dia pesan misalnya 85 gitu ya, dia pesan 85, dia jual 200. Cuannya banyak banget itu. Dia bikin Instagram, dia tampilin di situ model-model yang udah pakai segala macam. Kasih testimoni orang-orang yang sudah pakai segala macam. Tampilin WA apa namanya WA testimoninya si eh, pembelinya apa segala macam dan seterusnya. Dia belajar pakai AI, foto-foto jersey-nya apa segala macam. Kalau mau 15 juta anak SMP, dia pegang HP cuma dari jam 2 siang dia pulang sampai maghrib. Sisanya dia ngafalin Quran, sisanya dia belajar dari jam 2 sampai jam 5. Dia nggak main, dia nggak les. Dapat 15 juta sebulan. Apa nggak orang tuanya seneng tuh? Tapi apakah bisa setiap orang melakukan hal yang sama akan sama rezekinya? Enggak, beda-beda. Gitu. Kita tinggal tinggal modelnya gini. Kalau saya kebayang dulu zaman nari itu di tahun 86 itu saya nari eh, transportasinya cuma 15.000 sekali datang. Itu. Sekali mentas itu 20.000. Jadi di Dufan itu kami kalau mentas eh, menjadi penari di beberapa tarian, itu makin banyak tariannya makin dibayar lebih. Gitu. Nah saya termasuk yang paling paling banyak tarian yang saya kuasai ketika itu.
Jadi setiap tarian pasti ada saya gitu. Dan itu ganti bajunya cuma ngitung efek saja. Jadi bajunya di apa namanya dimodifikasi sehingga sekali tarik udah copot dan bisa bisa nari dengan aman karena pakai velcro apa segala macam dan seterusnya. Cuma tinggal pakai apa entah entah topi entah entah bajunya yang ganti entah apa segala macam dan seterusnya. Dan itu menjadi bagian yang jadi ikhtiari juga gitu. Jadi kalau kita kemudian mau disuruh latihan ngapalin gerakannya, ada sekian koreografinya, ada sekian kali 8, terus jadi dia malas ngapalinnya, terus sudah patah arang apa segala macam, ya susah gitu. Jadi eh, ada optimisme yang kita harus bangun ketika kita mengikhtiarkan sesuatu sampai habis, dah sisanya biar Allah yang ngatur gitu. Jadi Hmm. balik lagi, jangan pernah berorientasi kepada hasil akhir. Sofa marwanya Ibunda Hajar itu tidak berbuah air di marwa, tidak berbuah air di sofa. Tapi di kakinya Ismail yang jaraknya udah setengah kilo lebih. Ikhtiar tetap tawakal sisanya. Di surat 3 ayat 159 itu, Fa'idha azamta fatawakal Allah. Gitu teh, punten. Ya, Masya Allah. Syukran Ustadz. Afwan, Jazakallah khair, Ustadz. kadalik, barakallah. Ada Yang lain, satu ada lagi, pertanyaan Ustaz terakhir mungkin nih dari Bu Iri enggak, di Bandung nih. Izin bertanya Ustaz, saya bacakan. silahkan. Bagaimana kita harus bersikap atau menjawab saat orang bilang, Alhamdulillah kamu dapat rezeki ini karena buah dari kesabaran kamu. Karena kamu sudah ikhlas menerima takdir kamu kemarin. Ini untuk menghindari ujub ini gimana nih tanggapan Ustaz dengan pernyataan ini? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu statement yang eh, disampaikan oleh Nabi Sulaiman ketika dia punya kepiawaian banyak hal. Dia punya kemampuan berbicara dengan semua binatang. Dia bisa mengendalikan angin, dia bisa mengendalikan awan, dia bisa merintah jin, dan dia sangat berkuasa dengan kekayaan yang sangat luar biasa Nabi Sulaiman. Apa yang beliau sampaikan ketika mendapatkan anugerah sebegitu luar biasa? Ini sering saya lihat stiker di belakang mobil tuh. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua keutamaan yang datang dari Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa sehebat apapun orang ngomong, ih kamu ini ya, kamu itu apa segala macam, semua label yang diberikan kepada kita, ada min fadli Rabbi. Kalau bukan Allah SWT yang memberikan kepada saya, tidak mungkin. Dan ketika seorang Muhammad bin Wasi' yang kemudian menyatakan satu kalimat yang menohok sekali, dia katakan begini, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan dosa saya dalam bentuk bisul yang bernanah, pasti tidak ada orang yang mau mengenal aku. Dan seandainya Allah SWT memunculkan dari maksiat yang saya lakukan itu bau busuk yang menyengat, mungkin tidak ada orang yang dekat dengan saya karena bau busuk itu datang dari saya. Alhamdulillah Allah tutup aib-aib saya. Itu Masya Allah. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT sebagai penutup, Ar-Razzaq ini nama yang lembut, tapi mengguncang hati yang sering gelisah karena rezeki. Dia bukan sekedar memberi. Dia mengalirkan bahkan saat kita lupa meminta. Dia menjamin bahkan ketika kita merasa tidak punya apa-apa. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Dhariyat, ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki yang punya kekuatan lagi sangat. Maka wahai hati, mengapa masih risau tentang yang sudah dijamin oleh Ar-Razzaq? Bukankah burung terbang pagi hari dengan perut kosong lalu pulang senja dengan perut kenyang? Tanpa rencana, tanpa kecemasan berlebih, hanya dengan tawakal. Tawakal kunci yang sering kita lupa pegang.
Maka rezeki bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang ketenangan dalam dada. Tentang waktu yang lapang untuk ibadah. Tentang hati yang cukup meskipun dunia belum penuh di genggaman. Ar-Razzaq memberi dengan caranya. Kadang lewat yang kita suka, kadang lewat yang kita butuhkan, dan seringkali lewat dari yang tidak pernah kita sangka. Kalau hari ini kita sempit, mungkin bukan rezeki yang kurang, tapi syukurnya yang belum luas. Maka ucapkan pelan dalam doa. Ya Razzaq, ajarkan aku cukup sebelum engkau limpahkan banyak. Karena yang paling kaya bukan yang paling banyak memiliki, tetapi yang paling dalam mengenal siapa yang memberinya. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata-kata terakhir ini bisa jadi kutipan nih, Mas Nandar nih. Bisa dipisahin dan menjadi sebuah inspirasi yang mungkin bisa di-share juga di Instagram, di media sosial MKI, dan mudah-mudahan juga jadi inspirasi untuk kita semua yang hadir maupun yang mungkin belum sempat hadir bisa juga menyaksikan rekamannya. Dan silakan jamaah ingin mendapat kebaikan tentu dengan meng-share kajian ini kepada saudaranya, tetangganya, dan juga jangan lupa untuk mengajak ikut hadir dalam majelis ilmu, menjadi sebuah kebaikan yang Allah akan berikan pahala seperti pahala yang dia dapat dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan ini sebuah amal yang sangat sederhana ya, cuman sharing, share, kemudian mengajak, dan sisanya Allah lah yang menggerakkan hatinya untuk hadir dalam majelis ilmu. Tapi ikhtiar kita penting untuk sama-sama mengajak sebanyak mungkin jamaah saudara-saudara kita, tetangga kita untuk mendapatkan kenikmatan hidayah dari ilmu yang disampaikan oleh para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Dodi Al-Jamari. Dan tentu tidak ada eh, harta yang berkurang dari sedekah yang terus dibagikan. Itulah begitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menjanjikan juga ketika harta kita ingin lebih banyak, maka sedekah menjadi salah satu kuncinya. Karena tidak ada harta yang diinfakkan kecuali Allah akan menggantinya. Bahkan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang tadi berinfak, dan infak terbaik adalah ketika kita bersedekah atau berinfak dari harta yang paling kita cintai. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum, masya Allah, Baik, barakallah. mudah-mudahan Allah terus menjadikan kita Amin. dalam kebaikan. Amin, amin, amin. Dan tentu husnul khotimah menjadi satu cita terbesar kita ketika Allah masih memberikan sisa umur kita di bulan Syawal ini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Baik.